فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita baru mengambil 4 dari syurut la ilaha illallah. Sebagaimana di murajaah tadi, ilmu, yakin, ikhlas dan as-sidq. Sekarang kita masuk pada syarat yang kelima, al-mahabbah al-munafiyatu lil bughdhi. Rasa cinta yang meniadakan kebencian. Maksudnya bagaimana? Fa yuhibbu hadhil kalimata wa ma dallat alaihi minal ma'ani al-'azimah. Sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini dituntut untuk apa? Mencintai kalimat ini serta apa yang ditunjukkan olehnya berupa makna-makna yang agung. Wa yuhibbu ahlaha al-'amilina bi muqtadaha. Demikian pula mencintai ahlu la ilaha illallah, mencintai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang beramal dengan konsekuensinya. Dengan kata lain berarti yang dimaksud dengan mahabbah yang menjadi syarat la ilaha illallah ini yaitu kita harus mencintai kalimah la ilaha illallah dan makna yang ditunjukkan olehnya. Serta mencintai orang-orang yang bertauhid. Karena ahli la ilaha illallah adalah orang-orang yang bertauhid, yang mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut dengan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Baik sekalian orang yang beriman, siapa saja murtad di antara kalian dari agamanya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas kawan, bagaimana seorang la ilaha illallahnya diterima kalau dia membenci kalimat tersebut. Bagaimana orang-orang kufar wal musyrikin, mereka membenci kalimat ini. Kenapa? Karena konsekuensinya harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Makanya nanti untuk syarat yang ke-8 hakikatnya sebenarnya sudah masuk dalam syarat mahabbah. Kenapa? Karena mahabbah ini syarat harus mencintai la ilaha illallah itu sifatnya apa? Al-munafiyah lil bughd, meniadakan kebencian. Berarti ketika mencintai la ilaha illallah dia harus apa? Harus berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Ini konsekuensinya. Makanya kufur terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala
kufur kepada taghut-taghut yang ada, ini sebenarnya sudah masuk dalam syarat mahabbah. Karena konsekuensi dari mahabbah terhadap la ilaha illallah ya harus bara'ah terhadap syirik dan pelakunya. Kemudian syarat yang keenam, al-inqiyadu al-munafi lit-tark. Fayajibul inqiyadu lima tadullu alaihi minal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Wa hadha ma'na al-islam fahuwa al-istislamu lillahi azza wa jalla wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Al-inqiyad yaitu ketundukan, ketaatan, tunduk dan taat yang meniadakan at-tark, meninggalkan. Taat menunaikan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah tersebut berupa amalan-amalan yang zahir dan batin. Jangan sampai meninggalkan amalan-amalan yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah. Taib, mengaku menjadi ahli tauhid, mengaku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak taat terhadap aturan-aturan Allah, ini belum terpenuhi syarat inqiyad. Dan inilah makna Islam, yaitu al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Yang hakikat Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Allah. Urusan kita serahkan kepada Allah. Dan inqiyad lahu bit-ta'ah, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Tidak ada yang lebih bagus agamanya daripada orang-orang yang menyerahkan wajahnya, yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berislam, berserah diri kepada Allah. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan. Tayyib. Yang hakikat makna ayat ini mudahnya yaitu tidak ada yang lebih bagus agamanya daripada orang yang betul-betul berserah diri secara ikhlas pada Allah dan dia berbuat ihsan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama membawa ayat ini kepada dalil terkumpulnya al-ikhlas dan ittiba' dalam amalan, untuk bisa diterima amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketujuh, al-qabulu al-munafi lirad, menerima, penerimaan yang meniadakan ya penolakan. Kita harus menerima kalimat ini dan apa yang ditunjukkan olehnya. Jangan sampai menolak. Fayajibu qabuluha wa maqtadathu min ibadatillahi azza wa jalla wa tarki ibadati ma siwa. Maka wajib untuk menerima kalimah la ilaha illallah tersebut serta apa yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya berarti harus memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah, sebagaimana disebutkan di sini, min ibadatillahi azza wa jalla wa tarki ibadati ma siwa. Kita harus terima konsekuensi tersebut, yang berupa beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Wa tarkil istikbari anha, demikian pula
Di antara konsekuensi la ilaha illallah untuk kita meninggalkan sikap menyombongkan diri terhadap kalimah ini. Sebagaimana keadaan orang-orang kufar wal musyrikin, keadaan iblis. Nah, mereka istikbar, menyombongkan diri. Fahaula'i kuffaru Quraisy radduha 'uluwan wastikbaran wa idadah. Sebab orang-orang kufar Quraisy itu mereka menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah karena apa? Karena 'uluwan wastikbaran wa idadah, karena ingin tinggi di muka bumi, karena kesombongan dan karena pembangkangan yang ada pada mereka. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu dulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, tidak mau menerima. Nih, menunjukkan bahwasanya wajib untuk menerima kalimat tersebut dan konsekuensinya. Yang kedelapan, al-kufru bima yu'badu min dunillahi minat tawaghid. Syarat yang kedelapan yaitu harus kufur terhadap apa saja diibadahi selain Allah dari taghut-taghut yang ada. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Siapa saja yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatil wuthqa. Lam fisama laha, yang apa? Tidak akan pernah terlepas. Yang begitu kokoh dia berpegang teguh dengannya. Fa innal maqsuda bil urwatil wuthqa hiya kalimatul ikhlas. Sebab yang dimaksud dengan al urwatul wuthqa, nah, tali pengikat yang sangat kokoh ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimatut tauhid la ilaha illallah. Faman qalaha 'aliman bimaknaha 'amilan bimuqtadaha faqad kafara bit-taghuti wa amana billah. Sehingga siapa saja yang mengucapkannya dalam keadaan mengilmui maknanya dan beramal dengan konsekuensinya, maka sungguh dia telah kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Dan sebaliknya, kalau tidak ada kufur kepada taghut, maka belumlah dia dikatakan berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Berarti dipersyaratkan untuk apa? Kufur kepada taghut, sebagaimana dipersyaratkan untuk mencintai kalimat ini. Ini 8 syarat diingat-ingat. Qala mas'alatun hal yakfi an nutqu bila ilaha illallah lidukhulil jannah walau kanat mujarradan an amalil qalbi wal jawarihi lidukhulil jannah. Sekarang permasalahan apa? Apakah cukup mengucapkan la ilaha illallah untuk bisa masuk ke dalam surga? Walaupun hanya sekadar mengucapkannya saja, kosong dari amalan hati, amalan anggota badan. Nah, apakah cukup hal ini untuk masuk ke dalam surga? Jawabnya, an-nutqu bi syahadati tauhid min ghairi ma'rifatin li ma'naha wa la yaqinin wa la amalin bima taqtadihi min al-bara'ati min asyirki wa ikhlasil qawli wal amal wa qawlil qalbi wal lisan wa amalil qalbi wal jawarih fa ghairu nafi'in bil ijma'. Ini diingat-ingat, dipahami betul-betul kalimat ini, bahwasanya sekedar mengucapkan syahadatut tauhid la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya. Ini mengucapkan tapi tidak tahu maknanya. Wala yakin, tidak ada keyakinan. Wala amalin bima taqtadi, tidak ada amalan terhadap konsekuensi yang dituntut oleh la ilaha illallah tersebut. Yang berupa apa? Berupa bara'ah dari syirik,
Dia tidak mau berlepas diri dari syirik. Demikian pula konsekuensinya wa ikhlasil qauli wal amal, dan mengikhlaskan ya, perkataan dan perbuatan. Tapi orang ini tidak ada yang seperti itu, tidak ada keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan, baik itu perkataan hati dan lisan maupun perbuatan hati dan anggota badan. Maka pengucapan la ilaha illallah yang seperti ini, perhatikan hukumnya fa ghairu nafi'in bil ijma', tidak bermanfaat sama sekali berdasarkan ijma', tidak ada khilaf. Wa huwa madhhabun ma'lumul fasadi minasy syari'ati liman waqafa 'alaiha, dan itu adalah madhab yang sangat jelas ya, telah diketahui kerusakannya di dalam syariat ini bagi orang yang mendapatinya. Tayyib, wa li'annahu yalzamu minhu taswighun nifaq wal hukmu lil munafiqi bil imani sahih wa huwa batilun qat'an. Tayyib, kenapa mazhab yang mengatakan cukup mengucapkan la ilaha illallah itu untuk masuk ke dalam surga ma'lumul fasad, nah, diketahui kerusakannya dalam syariat ini? Karena memiliki konsekuensi yang batil, memiliki akibat yang batil. Ini juga metode dalam mengetahui suatu kebatilan, ikhwan. Sesuatu kalau berakibat kebatilan maka dia batil. Nah, apa konsekuensi batil pada ungkapan tersebut? Karena apa? Karena ungkapan itu melazimkan pembolehan nifak. Kalau boleh sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian cukup dengan itu masuk ke dalam surga, berarti apa? Boleh nih nifak, boleh berbuat nifak. Karena orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, enggak, Raihan? Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, enggak? Mengucapkan, bahkan mereka mungkin lebih banyak dari kamu, bisa saja ya. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka apa yang tidak terpenuhi syaratnya, Abdurrahman Kisaran? Dalam ucapan la ilaha illallah seorang munafik tidak terpenuhi syarat apa? Syarat jujur. Mereka tidak jujur karena hatinya menyimpan kemunafikan. Dan mesti syarat-syarat yang lain juga tidak akan dipenuhi. Tapi sangat jelas munafik tidak memenuhi syarat jujur. Kemudian juga melazimkan daib al hukmu lil munafiqi bil imani sahih, menghukumi orang munafik dengan keimanan yang benar. Berarti orang munafik imannya benar. Ini jelas hukum yang batil atau hukum yang benar, Iqbal? Hukum batil. Orang munafik imannya jelas apa? Imannya mardud. Pengakuan imannya tidak diterima karena mereka memang hakikatnya tidak beriman. Hatinya menyimpan kekufuran. Wa huwa batilun qat'an, dan itu jelas sekali kebatilannya. Baik. Berarti kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa memenuhi syarat-syaratnya, nah cukup tidak untuk masuk ke dalam surga? Sekali lagi, Arif, tidak cukup, tidak bisa. Walidzalika qala al-Qurtubi fil Mufhim babu la yakfi mujaradut talaffudhi bisyahadataini bal la budda min istiqanil qalbi. Oleh karena itulah Imam Al-Qurtubi membuat bab dalam kitab beliau Al-Mufhim syarah Sahih Muslim, bab tidak cukup sekedar melafadzkan dua kalimat syahadah, bahkan harus ada padanya istiqanul qalbi, keyakinan hati. Kalau sekedar mengucapkan dua kalimat syahadah tak cukup, maka berarti orang-orang munafikin ya masuk surga, ya tidak? Padahal mereka berada di kerak paling bawah api neraka. Dalilnya apa?
Abdurrahman Riau. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Baik. Sekarang setelah kita tahu jawabannya, di sana ada iskal yang butuh kita luruskan. Waqad yushkilu ala dzalika ma warada min ahadits sahihatin fi anna man qala aw alima la ilaha illallah dakhala al-jannah ma'al ilmi annaha quyyidat fil ahadithi biqawlihi mustayqinan biha qalbuh wa khalisan min qalbihi aw nafsihi wa yabtaghi bidzalika wajha Allah wa sadiqan min qalbihi fahal tughni kalimatu la ilaha illallah lidukhulil jannah idza jurridat anil amal. Dan terkadang muncul iskal atas hal tersebut dengan hadis-hadis yang datang yang sahih bahwa orang yang mengucapkan atau mengetahui la ilaha illallah akan masuk ke dalam surga. Bersama dengan pengetahuan kita bahwasanya ucapan la ilaha illallah yang mengucapkannya ke dalam jannah itu pada hadis-hadis yang lain telah diberi batasan, yaitu batasan misalnya mustaiqinan biha qalbuh, dalam keadaan yakin hatinya. Yang lainnya dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Hadis yang lain semata-mata mengharapkan wajah Allah. Yang lainnya dalam keadaan jujur dari hatinya. Nah, ini semuanya kan membatasi atau memberikan apa? Memberikan persyaratan untuk ucapan la ilaha illallah yang dimaksud yang menjadikan pelakunya masuk ke dalam surga, ya harus terpenuhi syarat-syarat tadi. Tapi apakah cukup kalimat la ilaha illallah untuk masuk ke dalam surga apabila kosong dari amal? Wal jawabu an hadza bi umur. Jawaban untuk hal ini dengan beberapa perkara sebagai perinciannya. Ini pembahasan yang sangat penting. Al-awwal anna hadhihi al-ahadits kanat qabla nuzul al-fara'id wal hudud. Qalahu az-Zuhri wa Thawri wa ghairuhuma. Ya. Pendapat yang pertama, bahwasanya hadis-hadis ini dulu sebelum turunnya kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum had. Sehingga lafaz-lafaznya seakan-akan menunjukkan apa? Sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja walaupun tidak beramal. Kenapa? Karena hadis-hadis itu sebelum turunnya kewajiban-kewajiban. Ini diucapkan dan merupakan pendapat Imam Az-Zuhri dan Ats-Tsauri serta yang lainnya. Cuman pendapat pertama ini wa hadza ba'idun jiddan. Ini pendapat yang sangat jauh. Li'anna katsiran min hadhihi al-ahadits kanat bil Madinah ba'da nuzulil fara'id wal hudud, karena kebanyakan dari hadis-hadis ini diucapkan oleh Nabi ketika beliau di Madinah setelah turunnya kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum had. Berarti jawaban pertama lemah. Atsani, jawaban kedua, qila inna hadhihi al-ahadits mansukhah. Fa in aradu an naskha ya'ni raf' al-hukm fa hadha dha'ifun li'anna an-naskha la yakunu illa idza 'ulima at-tarikh wa la yumkinu al-jam' wa lam yumkin al-jam'u fa hinaha yuhkamu bin naskhi. Pendapat kedua, ikhwan, dikatakan hadis-hadis ini mansukhah, telah dihapus hukumnya. Nah, tapi jawabannya jika mereka menginginkan bahwasanya telah mansukh ini, yaitu hukumnya diangkat, maka ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena penghapusan hukum
ya tidak ada kecuali apabila diketahui tarikh dan tidak memungkinkan untuk mensinkronkan dalil-dalil yang ada, maka ketika itu dihukumi dengan nasakh. Wa in aradu an naskha bi makna tafsir wal bayan wal idah fa mungkin, dan apabila mereka menginginkan nasakh itu bermakna penjelasan, tafsir, taib, agar jelas, tafsir, bayan wal idah ini sama, penafsiran, penjelasan. Maka ini mungkin karena nasakh di antara makna lugawinya ini juga bisa dibawa kepada makna tersebut. Berarti dari sini kita ketahui pendapat kedua lemah. Ats-tsalits anna hadhihi al-ahadits mutallaqatun quyyidat bi ukhra. Nah, bahwasanya hadis-hadis ini yang mutlak itu telah dibatasi dengan apa? Hadis-hadis yang lain yang menyebutkan syarat. Nah, ini pendapat paling kuat. Kita jawab bahwasanya hadis-hadis yang ada yang menunjukkan sekilas bahwasanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah cukup untuk masuk ke dalam surga tanpa harus beramal, ini apa? Telah diterangkan, telah dibatasi oleh hadis-hadis yang lain dengan apa? Dengan batasan-batasan yang jelas yang menunjukkan tidak cukup hanya sekedar mengucapkannya, tapi harus terpenuhi syarat-syaratnya. Paham? Saya ulangi, berarti jawaban yang benar, kawan, untuk iskal ini berarti kita katakan memang hadis-hadis itu secara mutlak demikian, tapi dalam hadis yang lain telah diberi pembatasan yang menunjukkan adanya syarat bagi ucapan la ilaha illallah untuk bisa pelakunya masuk ke dalam surga. Wa daliluhu, dan dalilnya dalam hadis-hadis yang lain ditunjukkan dengan lafaz mukhlishan, mustaiqinan, yusaddiqu biha qalbuhu lisanah, dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan yakin, dalam keadaan hatinya membenarkan lisannya yang mengucapkan. Dan sampai lisannya mengucapkan tapi hatinya apa? Tidak membenarkan. Dan seterusnya. Wa hadza huwa sahih, dan inilah pendapat serta jawaban yang benar. Li'annahu la budda min istifa'i syurutiha wa intifa'i mawani'iha. Karena apa? Karena harus terpenuhi syarat-syaratnya dan terbebas dari penghalang-penghalangnya. Syaratnya yang 8 tadi, penghalangnya disebutkan setelahnya. Penghalang ikhlas apa? Syirik. Penghalang kejujuran apa? Nifaq. Penghalang qabul apa? Mujahid? Ar-rad. Penghalang inqiyad apa? Muhammad Aceh? At-tarq. Penghalang mahabbah apa? Munah? Al-bughd, dan seterusnya. Ya. Wala yatasawwaru muslimun yaquluha mukhlishan mustaiqinan shadiqan thumma la ya'mal. Kemudian tidaklah akan tergambar seorang muslim dia itu mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan yakin dan jujur, kemudian tidak mau beramal. Mungkin tidak seperti ini? Tidak mungkin. Kalau dia jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah, mesti akan diwujudkan dengan apa? Amal. Wa hadza mithaluhu kama law qila man sahha wudhu'uhu sahhat salatuh. Dan ini permisalannya seperti seandainya dikatakan siapa saja yang wudunya sahih maka sahih salatnya. Ya kan? Kalau wudunya tidak sah maka salatnya sah tidak sah. Misalnya wudu, kemudian ada bagian tangan yang belum terkena air karena tertutup cat. Setelah selesai salat, dia lihat di tangannya masih ada cat. Yang di balik cat ini berarti kulitnya belum
terkena air, maka tidak sah salatnya. Dia wajib mengulangi wudunya, bersihkan cat itu, ulangi wudu, kemudian salat lagi. Baik, fasihatul wudu'i syaratun li sihhatis shalah, sehingga sahnya wudu itu merupakan syarat sahnya salat. Walaysa dalilan ala sihhatis shalah, bukan hanya sekedar dalil atas sahnya salat, tapi syarat. Nah, demikian pula amal yang diwujudkan oleh seorang hamba. Baik, ketika persaksian la ilaha illallahnya itu benar, maka mesti akan mewujudkan amal. Dan ketika tidak ada amal yang dilakukan, menunjukkan persaksian la ilaha illallahnya tidak benar. Ilman bi annal munafiqina kanu yaquluna la ilaha illallah wa ma'a dzalika lam tanfa'hum syai'a. Baik, perlu diketahui bahwasanya orang-orang munafikin dulu mereka mengucapkan la ilaha illallah, bersamaan dengan itu tidak bermanfaat sedikit pun la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Kenapa? Li'annahum kafaru biha batina, karena mereka mengkufuri kalimah la ilaha illallah itu secara batin. Tidak terpenuhi syarat apa pada orang-orang munafikin? Zikri tidak jujur, tidak terpenuhi persyaratan as-sidq. Demikian pula tidak terpenuhi persyaratan ikhlas, karena orang munafik tidak ada ikhlasnya. Nah, walidzalika hum mukhalladuna fin nari bal fid darkil asfal. Oleh karena itulah mereka itu dikekalkan di dalam neraka, bahkan di kerak paling bawahnya. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin berada di kerak paling bawah api neraka, wal iyadzu billah. Nah, ini permasalahan penting, ikhwan, harus betul-betul dipahami. Kesimpulannya berarti apa? Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah untuk masuk ke dalam surga, tapi harus terpenuhi syarat la ilaha illallah yang telah disebutkan di depan. Demikian pula yang kedua, tidak dikatakan benar persaksian la ilaha illallahnya ketika dia tidak mau beramal sama sekali. Karena seandainya benar la ilaha illallahnya, mesti akan terwujud pada dirinya amal. Dia akan menunaikan salat, akan menunaikan zakat, dan seterusnya. Tayyib, apakah ada seseorang yang baru mengucapkan la ilaha illallah kemudian belum beramal dan meninggal? Ya, pada kasus seorang baru masuk Islam kemudian meninggal, mungkin. Nah, sehingga kalimah la ilaha illallah menjadi satu-satunya amalan dia. Kenapa? Baru masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah langsung meninggal. Seperti kisahnya misalnya kisah seorang anak Yahudi yang masuk Islam menjelang kematian yang ditengok oleh Nabi SAW. Seorang anak Yahudi sering membantu Nabi SAW. Ketika sakit ditengok oleh Rasulullah SAW, untuk bisa menyelamatkan dia dari kekufuran. Maka Nabi menasihati untuk masuk ke dalam Islam. Maka dia menoleh ke ayahnya si Yahudi kafir. Ayahnya tahu itu selamat, sebab keselamatan. Ini kadang orang tua demikian, orang tua tahu jalan yang baik untuk anaknya, tapi untuk diri sendiri tidak mau menjalani. Banyak orang tua seperti itu. Nak tidak boleh rokok, tapi dia rokoknya kuat. Melarang yang buruk-buruk. Nak ngaji, tapi tidak pernah ngaji. Misalnya. Itu juga si Yahudi. Yahudi mengatakan ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Maka dia pun masuk Islam. Baru masuk Islam langsung meninggal. Selamat tak? Selamat, walaupun belum menunaikan amalan. Karena memang tidak ada waktu. Tapi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan memiliki kesempatan, memiliki waktu hidup
setelahnya untuk beramal, kalau tidak mau beramal, maka menunjukkan bersaksian la ilaha illallahnya tidak benar. Tayyib, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil